ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum apa-apa saya mau bahas sedikit. Ada pertanyaan, karena akhir ini banyak saya berikan khasiat-khasiat zikir, khasiat-khasiat ya, semua amalan kita. Bismillah. Ada yang mengatakan saya sudah amalkan tapi tidak mempan ya. Sudah pernah kita bahas itu dulu, tapi saya mau tambahkan sedikit. Pertama, dulu ketika bersama ya, guru saya itu pernah murid-murid di waktu itu punya sikap yang sama juga, dan saya perhatikan terhadap sisi dunia pun begitu ya. Salah satu itu ya, kita ke dokter ya, dan dokter berikan obat, tapi kita tidak meminumnya atau tidak sungguh-sungguh. Kemudian mengatakan dokter ini tidak mahir ya, karena kita sudah ke dokter dan tidak sembuh-sembuh. Padahal sederhana saja ya, resep obat yang diberikan tidak diminum ya, itu pertama ya, sering terjadi. Atau tidak sungguh-sungguh, disuruh minum 3 kali sehari, dia minum sekali ya. Atau tidak sama sekali. Itu pertama. Kedua, dia lupa segala penyakit dan penyembuhannya itu dari Allah, bukan penyakit pun bukan dari dirinya sebenarnya ya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi ya. Begitulah penyembuhan ya. Kalau kita minum obat, kalau Allah belum ingin menyembuhkan kita ya, betapa banyak minum obat tetap tidak akan sembuh, karena Allah punya rencana lain. Allah ingin menghapus dosa kita ya. Berarti takdir Allah itu mendahului yang lain. Bukan berarti kita harus pasrah saja. Kita harus berusaha. Jadi minum obat itu termasuk usaha ya. Disitulah setelah kita berusaha, baru kita tahu di sana ada takdir yang mendahului segala usaha kita ya. Itu rahasia. Orang yang tidak pernah berusaha tidak akan tahu. Jadi kalau kita laksanakan zikir-zikir tertentu untuk tujuan tertentu tidak terpenuhi, bukan berarti zikir itu tidak mempan ya. Berarti Allah punya rencana lain ya. Dan Allah ingin melahirkan, mewujudkan masalah-masalah lain yang harus kita urus ya. Itu sebabnya instruksi seorang guru, seorang dokter itu sangat penting dilaksanakan secara detail, secara rinci, setiap tahap ya. Sering murid-murid itu
datang mengadu pada guru dan guru berikan satu amalan, dia amalkan tapi tidak mengamalkan dengan benar. Dia mengamalkannya sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan instruksi dari guru. Ya. Sehingga guru saya pernah mengatakan, kalau guru mengatakan 1000 kali, jangan 1001 kali. Karena itu sudah mengubah. Ya. Atau 999 kali. Itu sudah mengubah. Karena izin yang diberikan itu 1000 kali. Jadi tidak mempan. Kalau kita punya kode rahasia untuk masuk komputer, kita tambah 1 spasi. Tidak pernah akan terbuka. Faham? Ya, jadi jangan pandai-pandai sendiri. Ikut instruksi dengan benar. Itu salah satu rahasia kenapa tidak mempan. Karena kita sudah mengubahnya secara sadar atau tidak. Jadi harus diteliti. Ya. Dan banyak penyebab lain. Ya. Kita, guru instruksikan sedekah. Ya. Sedekah untuk ini. Dia sedekah tapi untuk yang lain. Punya niat yang lain. Tidak mempan. Ya. Jadi harus persis. Atau punya niat-niat apapun, ya, jangan diubah. Laksanakan dengan benar. Ya. Kalau tidak paham, tanya lagi. Ya. Kalau terasa ya, minum obat 2-3 hari tidak ada perubahan, tanya dokter. Mungkin salah cara kita. Tapi jangan langsung salahkan dokter. Oh, dokter ini tidak mahir, tidak pintar. Nah, itu sering terjadi pada murid terhadap guru. Mengatakan, oh, guru ini tidak, ya, begini, tidak begitu. Padahal bukan guru, masalah guru, masalah murid tidak melaksanakan dengan benar. Ya. Ataupun tidak paham. Ya. Itu sebabnya nanti kita bahas dalam syair. Ya. Uzkurhu makna wa his. Zikir pada Allah itu 2 sisi harus diperhatikan. Secara makna, secara arti, dan secara panca indera. Berarti mulut mengucapkannya harus, ya, kita terus bertafakur apa yang kita zikirkan. Ya. Bukan seperti sebahagian itu yang zikir akhirnya dia tidak paham apa itu, sehingga ada lelucon di Amerika itu orang berzikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, akhirnya zikirnya yellow teeth. Tahu yellow teeth? Gigi kuning. Ya. Begitu. Jadi harus paham apa yang kita lakukan. Okay. Tidak boleh ikut-ikutan saja. Ya. Ya, ketika kita laksanakan itu Allah, hai. Tapi di tengah-tengah dia berubah menjadi hai Allah, hai Allah. Ya. Kalau di Amerika itu menjadi hai Allah. Mereka tidak paham Allah hayyun. Allah itu maha hidup. Ya. Jadi menjadi hai Allah. Ya. Ya, gitu. Jadi banyak sekali orang melaksanakan sesuatu
tanpa memperhatikan maknanya. Padahal Allah itu semuanya makna. Allahu ma'na. Okay? Tidak ada ucapan yang sia-sia, semuanya ada artinya. Okay? Jadi harus kita mulai memperhatikan kekurangan diri sebelum kita menyalahkan yang lain. Ya. Sering kita menyalahkan zikir itu, akhirnya menyalahkan guru yang memberikannya. Sering, langsung. Tapi sebenarnya lebih banyak kesalahan kita yang menyebabkan, ya. Dan salah satu yang paling, ya, merusak setiap kebaikan itu adalah mulut kita. Kita berzikir dengan instruksi guru, tapi setelah selesai zikir lebih banyak kata-kata yang menghapus semua zikir itu. Ya. Kita sibuk dengan bicara tentang masalah orang lain, ya. Sibuk dengan urusan dunia. Ya. Jadi pas selesai zikir yang begitu luar biasa, langsung dimasukkan dengan kegelapan dunia. Ya. Jadi seperti meniup, ya, api yang baru dipasang, langsung ditiup. Jadi gelap kembali. Ya. Apa saja kebaikan itu menjadi rusak. Ya. Jadi seperti cahaya yang baru nyala itu dipadamkan. Ya. Sehingga tarekat Rufai, ya, selesai zikir itu tidak boleh minum air dingin. Karena setelah zikir itu hati kita menjadi hangat. Nah, jangan dipadamkan dengan langsung minum air dingin. Kalau harus minum sedikit, seperti sunnah Rasul. Bismillah, sedikit-sedikit. Ataupun air hangat. Itu sebenarnya tradisi Syadzali itu, setelah zikir itu, dua perkara yang dilakukan. Minum kopi panas dan halwa. Ya, supaya masukkan yang manis. Ya. Karena waktu selesai zikir itu hati manis. Jadi masukkan sesuatu yang manis supaya bertambah manis. Ya, itu tradisi, ya. Dan minum kopi itu dengan satu tujuan, supaya kita terus berzikir, tidak mengantuk. Ya. Itu tradisi, ya, dari Syekh Abu Hasan Syadzali. Karena melihat murid-muridnya sering mengantuk, jadi mencari-cari sesuatu. Jadi akhirnya, ya, jadi tradisi ngopi. Ya. Jadi di sini para ulama seharusnya begitu juga, tapi akhirnya menjadi, ya, minum kopi, ya, merokok, tapi bicaranya dunia. Ya. Karena begadang itu baik untuk beribadah, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, itu bagus sekali, ya. Tapi dia begadang, minum kopi, merokok, tapi bicaranya tentang dunia. Itu masalahnya, ya. Jadi tradisi sudah berubah. Ya. Jadi akhirnya pulang ke rumah tak ada cahaya. Ya. Seharusnya penuh dengan cahaya. Ya. Ya. Karena setiap kebaikan itu ada cahayanya. Dan zikir itu ada cahayanya. Ya. Majlis itu ada cahayanya. Ya, seharusnya pulang ke rumah membawa cahaya ke rumah. Tapi karena pembicaraan yang tidak baik, akhirnya, ya, bawa ke rumah kegelapan, malah berkelahi. Ya. Kalau orang rumah itu melihat cahaya pasti senang, tapi karena melihat kegelapan, ya, jadi dianggap sia-siakan waktu semalaman. Ya. Jadi
orang rumah tidak dapat bagian. Ya. Jadi pulang harus bawa cahaya. Ya. Itu sebabnya tradisi Sufi itu kalau ada makanan harus bawa sedikit untuk orang rumah. Ya. Itu tanda bawa berkah. Ya. Kalau ada. Ya. Kalau tidak bawalah cahaya. Okay. Bawalah ilmu. Ya. Bawalah zikir untuk supaya orang rumah dapat juga. Ya. Tapi ini makanan tidak ada. Ya. Cahaya pun tidak ada. Jadi ini sebabnya kenapa zikir tidak mempan, ya. Jadi perhatikan, ya. Perhatikan, sangat penting, ya. Apa yang kita lakukan, apakah sudah sungguh-sungguh atau belum, ya. Apakah kita sudah laksanakan, ya. Guru saya mengatakan harus sampai sedetail-detailnya, ya. Secara harfiah pun harus dilaksanakan. Kalau guru suruh 11 kali, jangan 12 kali. Ya. Okay. Dan kalau terlupa, ulangi lagi, ya, supaya tepat. Ya. Kita harus zikir-zikir terlupa. Ya, mau 100 kali menjadi 120 kali. Ulang lagi 100 kali, yang 100 kali itu. Supaya yang tepat itu terlaksana. Ya. Ya, insyaAllah. Ya, bisa menjawab banyak, ya, pertanyaan kenapa tidak mempan. Ya. Ya, dan laksanakan. Jadi jangan menghapusnya dengan ucapan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Ya, jaga itu. Jangan menggantinya. Jangan melaksanakan, ya, tampak sama tapi tidak sama karena niatnya lain. Ya, semua itu mempengaruhi. Ya. Okay. Satu khasiat satu zikir. Ya. Jadi jangan diubah, ya. Coba sedapat mungkin. Kalau memang tidak paham, lebih baik rujuk pada guru kembali. Okay. Supaya bisa terlaksana dengan baik. Ya. Kalau terasa lama melaksanakannya tidak berubah-ubah, tanya pada guru juga. Disitulah fungsi guru supaya guru bisa membimbing, ya, mengatakan oh ini, ya, karena ada kalau dilaksanakan pasti ada perubahan, tapi pasti akan muncul sesuatu yang lain, ya. Ataupun terkadang guru memberikan persiapan, ya, seperti dokter. Terkadang kita pergi ke dokter, ya, di diagnosis, dokter tahu ini masalahnya. Okay. Tapi dokter juga tahu bahwa kalau diberikan obat tertentu, dia belum kuat menerima obat itu. Jadi diberikan obat yang lain untuk menguatkan, ya, dirinya. Ya, setelah itu baru diberikan obat yang seharusnya. Kalau langsung diberikan obat yang seharusnya, mungkin tidak akan memberikan manfaat karena dia belum siap menerimanya. Begitulah dengan zikir-zikir. Ya. Kalau guru melihat dia belum siap, dia akan berikan zikir yang lain untuk mempersiapkannya, dan setelah itu baru diberikan zikir yang seharusnya. Ya. Sering begitu. Ya. Begitulah dengan menuntut ilmu. Kalau kita pergi ke ahlinya, dia akan memperhatikan kita, akan mengecek kita, dan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya. Paham? Itu bedanya seorang guru mursyid dengan guru biasa. Guru biasa mempersiapkan buku-buku, bahan-bahan semuanya dia sampaikan, selesai. Ya. Guru mursyid selalu memperhatikan persiapan setiap orang. Itu sebabnya tidak diberikan zikir yang sama untuk setiap orang. Karena setiap orang itu beda. Ya. Paham sekarang? Ya. Kadang kita mendengar sesuatu, kita pikir, oh itu baik buat kita. Tapi sebenarnya tidak. Persis
kita ke apotek, ya, banyak obat. Kita baca, oh ini untuk itu. Kita minum sendiri. Itu bahaya. Terkadang mematikan kita. Begitulah zikir-zikir yang ada yang termaktub, tertulis dalam buku-buku. Kalau kita pandai-pandai sendiri, terkadang ada bahayanya. Ya, kita laksanakan, malah lebih parah kondisi kita karena kita belum siap untuk itu. Ya, paham ya? Ini semua untuk menjawab kenapa tidak mempan. Ya, paham sekarang? Ya, insya Allah.